Perkenalkan, nama saya Golda Wahyuning Tias dengan NIM 217165001 dan sekarang saya hadir di sini ingin memberitahukan tentang rangkuman buku Pengantar Ilmu Hukum oleh R. Suroso. Bab pertama tentang pengertian pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum sendiri bila dikehendaki dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Pengantar yang berasal dari perkataan pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Bertitik tolak dari pengantar inilah, maka pengantar ilmu hukum merupakan baris, lervak atau pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum, Cross mendefinisikan bahwa ilmu hukum adalah segala penentuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kata Satjipo Raharjo, 1982. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata jus, juris, yang artinya hukum atau hak, prudence. Itu sendiri melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Dan dari ilmu hukum itu, jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu-ilmu hukum. Courson berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup atau membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Purnadi, Purbacakara, dan Surjono Sukanto dalam buku Perihal Kaidah Hukum menyebutkan bahwa ilmu hukum mencakup ilmu tentang kaidah atau nomwiscaf atau solenswiscaf atau ilmu pengertian. Juga ada ilmu tentang kenyataan atau tatenwiscaf atau swenwiscaf. Ilmu pengetahuan hukum juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah hidup manusia. Demikian pula ada yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang sebuah keadaan di mana dari yang udah dipelajari dari suatu ilmu hukum ini adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum yang khusus yang mempelajari perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk dalam ilmu hukum. Ada yang pertama, G. van Apeldoorn, yang kedua ada W.L. Gellimer, yang ketiga ada J.B.H. Belfort, yang keempat ada Profesor Leon Hock, sarjana hukum. Pendapat tentang para ahli. Untuk mengatakan secara langsung apakah pengantar ilmu hukum atau PHI itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah, Dr. Surjono di Surjongsisworo dan Profesor Ahmad Sanusi mengemukakan bahwa pengantar ilmu hukum adalah sesuatu atau ilmu yang dipelajari dengan tahapan-tahapan yang tidak mudah atau lumayan sulit. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Iding tot de Roodwenschap itu adalah sebagai pengganti dari istilah Belanda, yaitu istilah yang semulanya dipergunakan di negeri Belanda. Sebenarnya istilah Inhelding tot Zwartkap itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda. Di Indonesia sendiri ada sekolah terkenal pada tahun 1924. Itu didirikan di Rensselaer School, yaitu sekolah tinggi hukum. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum ini dipergunakan pertama kalinya di perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Bab 3. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum memberikan instruksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti maksud dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada ilmu hukum itu sendiri.
Memperkenalkan ilmu hukum merupakan dasar dalam rangkaian studi kehukuman. Mengualifikasikan mata pelajaran. Bukti-bukti penting juga ada nih peran dan fungsi dalam pengantar ilmu hukum. Dari segi sejarah, itu diajarkan di perguruan tinggi dan di beberapa negara. Terus ada di Indonesia, di sekolah ilmu hukum tadi yang di Universitas Gadjah Mada, itu pertama kali didirikan juga di Batavia, Jakarta pada tahun 1924. Dan pada waktu itu berdirinya di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 3 Maret 1946. Adapun surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 30 Desember 1973. Undang-Undang 1973. Menurut keputusan Kopetis atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, pengantar ilmu hukum ini merupakan hukum dari mata kuliah ujian negara, karena sistemnya bisa di dalam atau dimasukkan dalam SKS atau sistem kredit semester. Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya ditinjau dari segi ilmu sosial, ditinjau dari segi pengantar ilmu hukum sendiri, adalah sebuah mata pelajaran yang merupakan pengantar yang mengarahkan kepada ilmu hukum. Ditinjau dari segi disiplin hukum, ditinjau dari segi hukum, merupakan bagian dari disiplin hukum yang bersama-sama, yang pertama dari filsafat, yang kedua dari politik, yang membahaskan tentang kajian mengenai hukum. Masyarakat yang teratur selalu memiliki tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, dan politik hukum itulah pada hakikatnya merupakan sasaran untuk mencapai tujuan dari hukum tersebut. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum sendiri adalah sasaran memperkenalkan ilmu hukum secara sentral dan juga universal, di mana dengan menggabungkan pengetahuan ringkas antara keseluruhan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap yang saling mengisi dan akan dipadatkan oleh sesuatu pengetahuan yang benar-benar lengkap, seperti yang ditulis oleh V. Dufort. Dari segi ini, pengantar ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik, karena yang dibicarakan dalam ilmu hukum sendiri secara global dan jarang ditemui di dalam sebuah praktik, seperti tidak ada di cabang hukum lainnya. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Profesor Ahmad Sanudi, sarjana hukum, dalam buku PIH dan PTNI memberikan penjelasan pada halaman 4, yang isinya adalah harus menguasai bahan-bahan baik bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan PIH, pengetahuan, dan yang lainnya mendukung pengetahuan ilmu hukum. Memahami syarat-syarat pedagogis atau mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa, di mana mampu berani untuk mempopulariskan sebuah acara di mana mata kuliah tersebut akan dituju, dan juga memberikan petunjuk kepada mahasiswa atau arah-arahan agar mahasiswa selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melampirkan syarat atau surat nomor 112 yang menegaskan bahwa pengertian atau pembelajaran ilmu hukum jangan sampai merupakan pemberian pembelajaran filsafat hukum. Artinya itu harus dimengerti sendiri, dan untuk memperluas pandangan mahasiswa diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum, seperti politik hukum atau filsafat hukum. Bab 7. Hakikat dalam pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum ini merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengajar atau pengantar penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya. Sebagai salah satu mata pengantar, PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti persoalan-persoalan di dalam bidang hukum sendiri, sehingga ia menjadi mata kuliah yang utama yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mendalami ilmu hukum, bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama.
PIH juga memberikan gambaran-gambaran yang dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai pengantar ilmu hukum terlebih dahulu. Tanpa penguasaan pengajaran ilmu hukum atau pengantar, mereka tidak akan mendapatkan kesulitan atau dapat berjalan lebih mudah dan lebih stabil. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Hukum itu bisa sebagai objek ilmu hukum. Sebagaimana objek ilmu hukum itu sendiri dapat memandang hukum di dalam bentuk dan segala aspek. Contohnya di sini harus bertulang segala tentang sebuah pertanyaan atau yang bersangkut paut dalam hukum. Misalnya, apa sih itu hukum, tujuannya apa, bagaimana hukum itu terbentuk, sumber-sumbernya, dan bagaimana sistem dan klarifikasinya, dan sebagainya. Ilmu hukum itu juga bisa dijadikan sebagai norma hukum. Misalkan, norma sebagai kaidah, atau kaidah dan kaidah lainnya. Ilmu hukum sebagai pengetahuan, bisa suspek, objek, peristiwa hukum, perbuatan, hubungan, akibat, masyarakat, dan juga ilmu hukum sebagai kenyataan, antropologi, sosiologi, sejarah, psikologi, perbandingan hukum. Perbandingan tentang hukum, atau sekarang kita akan membicarakan tentang pengertian dari hukum. Sebenarnya hukum itu tuh sangat luas sekali ya, dan juga hukum tuh adalah sesuatu yang konkret. Nah, bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu tentang hukum sendiri, pasti timbul pertanyaan, apa hukum itu sebenarnya para sarjana yang telah lama mencari suatu batasan ya dalam ilmu hukum, atau juga belum dapat memberikan suatu batasan tetapi dengan definisi yang tepat. Nah, dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda. Ada beberapa pendapat mengenai hukum itu sendiri. Di antaranya, arti hukum dari segi etimologi. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Di dalam pengertian hukum sendiri, terdapat pengertian bertalian erat tentang pengertian yang dapat dipaksakan. Range berasal dari rectum atau bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan dari pemerintah. Bertalian dengan hukum rectum dikenal dengan kata rex, yaitu yang pekerjaannya memberikan bimbingan untuk pemerintah. Kata rectum dapat juga dihubungkan dengan kata directum, yang artinya orang yang memiliki pekerjaan membimbing atau mengarahkan secara luas. Berarti mereka itu mempunyai pekerjaan membimbing untuk mengajarkan pengantar ilmu hukum sendiri, yang berarti mereka bebas untuk mengatur atau memerintah. Kata lex juga berasal dari bahasa Latin dan bahasa kata lerese. Lese itu artinya mengumpulkan orang untuk diberi perintah. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan. Pengertian hukum juga bertalian dengan kewibawaan. Definisi hukum bisa berbagai oleh pakar. Ada contohnya nih, Profesor Dr. Pibus. Beliau mengatakan arti hukum dari segi etimologi, maka di sini akan dibahas mengenai arti hukum menurut pandangan masyarakat. Menurut Bus, hukum adalah keseluruhan pengaturan bagi kelakuan atau peraturan bagi kelakuan pemerintah dan juga peraturan bagi kelakuan manusia. Hukum adalah peraturan atau norma yang digunakan pada kelakuan atau perbuatan manusia. Peraturan hukum tidak dapat dipaksakan, yang bersifat tetap. Profesor Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Profesor M. Dr. Lel dan Van Apeldoorn itu memberikan definisi atau batasan hukum.
Sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja sih, dan juga itu pun tergantung dari siapa yang memberikan masukan tersebut. De Outwickly atau Outwickly itu orang terpelajar, atau Lick itu awam. Dia adalah orang terpelajar dan juga awam. Hukum bagi Dr. Outwickly ini adalah sama dengan rentetan atas sebuah pasal yang tidak ada habisnya. Berikut membahas tentang the man in the street, yang artinya ialah tidak terpelajar. Maksudnya, mereka tidak pernah melihat undang-undang, tetapi ia berada di ruangan pengadilan dan teringat pada suatu konsekuensi yang akan dilihat atau diraba, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum itu sendiri terdiri dari peraturan-peraturan dan objek peraturan tersebut adalah perhubungan hidup yang menempatkan atau menampakkan dan bukan soal-soal pribadi atau batin dari objeknya. Peraturan hidup tersebut tidak boleh berlaku untuk hewan atau tumbuh-tumbuhan. Jadi cuma manusia aja yang dapat memenuhi aturan atau permainan di dalam ilmu hukum sendiri. Levenberg itu menurut hukum ini tuh merupakan norma agenda dari peraturan-peraturan untuk pembuatan manusia dan adanya norma perbuatan. Kantorowicz dalam satu bukunya dikatakan bahwa law in the body, social rule, predicting external conduct, and considered just able. Artinya, hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan, serta dapat dibenarkan menurut hukum sendiri, terdiri dari peraturan-peraturan sosial. Peraturan-peraturan sosial ini merupakan suatu keseluruhan yang dapat dibedakan dengan keseluruhan peran lainnya. Profesor Paul Scholten dijelaskan bahwa pengertian tentang hukum tidak dapat dipisahkan dengan paham kedudukan manusia di dalam masyarakat. Menurut pendapat Paul Scholten, hukum harus diperhitungkan kedua-duanya, baik individu maupun masyarakat secara bersama-sama. Oleh karena itu, memberikan batasan terhadap arti hukum paling sedikit berisi atau mengandung unsur Rechts in Bebel atau hukum adalah perintah, Rechts in Verlof atau izin, Rechts in Beloofd atau janji, Rechts in Deposief atau yang disediakan. Dan ada juga beberapa adanya para ahli yang menjelaskan definisi hukum masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah dari definisi yang dibuat oleh beberapa pakar, terlihat bahwa definisinya berbeda-beda. Hal tersebut berarti bahwa hukum memang sulit untuk didefinisikan. Dan secara hukum dapat diberikan definisi sebagai kesimpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dari tujuan yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri bagi memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dalam menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggar. Berikut terdapat hukum dari beberapa arti. Hukum dalam arti keputusan negara, hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti sikap dan tindakan, hukum dari arti gejala sosial, hukum dari arti kebudayaan, hukum dari arti kaidah, hukum dari tata hukum, hukum dari jalinan nilai, hukum dari disiplin, hukum dalam ilmu hukum. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Hukum tuh sebenarnya terdapat di mana-mana, bahkan terdapat di seluruh dunia. Ada nih di masyarakat dan manusia, hukum itu selalu ada di setiap waktu. Akan selalu ada di setiap waktu. Bagi seluruh bangsa juga, peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk dari permulaan peraturan-peraturan hukum. Hukum akan melekat pada hidup bersama dalam masyarakat manusia. Sebagaimana telah dinyatakan, hukum berisikan kaidah-kaidah dan petunjuk yang menurutkan supaya dijalankan. Pengaruh pandangan agama dan kesusilaan terhadap hukum
mengantarkan langsung di dalam masyarakat atau mendahului badan perundang-undangan atau melalui pengadilan. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. Peran dan fungsi hukum di dalam masyarakat. Mengenai manusia sebagai makhluk, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon polition, atau manusia itu adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Oleh karena tiap anggotanya masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Dalam pekerjaan ada hubungan kerja. Dalam mempelajari hukum, untuk dapat mempelajari materi hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, dan sebagainya, orang wajib mengetahui dasar-dasar ilmu hukum yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Hal-hal tersebut bisa bersifat umum yang dapat ditemukan di antara lain. Yang pertama, interpretasi atau penafsiran hukum. Pengertian tentang subjek, objek, dan badan hukum. Pengertian hukum seperti undang-undang, kebiasaan, taktat, dan lainnya. Pembagian hukum. Bagian-bagian ilmu hukum. Hierarki dan tingkat perundang-undangan Indonesia. Dalam penggunaan istilah hukum di berbagai ilmu dan sastra, sosial dan budaya adalah berkelainan hukum dalam ilmu eksakta atau ilmu alam dan fisika. Sifatnya konstan dan tidak berubah. Sedangkan pengertian hukum sendiri di bidang ilmu hukum selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat dan kehidupan sosial budaya. Fungsi hukum. Hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan pengadilan sosial lahir batin, sebagai penggerak pembangunan. Fungsi kritis hukum. Bab 12. Tujuan hukum. Pendapat para ahli dan sarjana hukum dapat ditengahkan sebagai berikut. Itu Dr. Surjono Projokorso. Beliau mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut, timbullah berbagai usaha untuk mencapainya, yang mengakibatkan timbulnya bentrokan-bentrokan antara bermacam-macam kepentingan para anggota masyarakat. Profesor Subekti, sarjana hukum. Beliau juga mengadilkan beberapa yang berasal dari Tuhan Maha Esa, dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan yang ada. Dan dari segala apa yang ada di dunia, sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan kepada manusia. Profesor Dr. Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian tersebut, hukum juga harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan pertimbangan antara kepentingan yang bertentangan antara satu sama lain. Dan setiap orang harus memperoleh sebanyak mungkin apa yang bisa menjadi miliknya. Aristoteles dalam bukunya Retorika meneruskan bahwa teori-teori dan tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang akan dikatakan adil dan apa yang akan dikatakan tidak adil. Contoh-contoh peraturan umum yang perlu ditafsirkan oleh hakim. Teori retorika atau menyebutkan bahwa allegory rules dapat menimbulkan ketidakadilan untuk meningkatkan atau mengecekikkan ketidakadilan akibat agreement dari antara lain. Itikat baik, pasal 138 ayat 3 KUH Perdata. Ada itikat buruk, pasal 136 KUH Perdata. Hal-hal yang dirahasiakan, pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 1992. Tentang perbankan, tentang keadilan. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles dalam bukunya Retorika membedakan keadilan dalam dua macam, yaitu keadilan distributif atau justia distributif dan keadilan kumulatif atau justria kumulatif. Bab 13.
14. Hukum ditaati orang terlepas daripada adanya sanksi, sebagai sadar atau tidak. Pada umumnya orang menaati hukum yang ada karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka akan benar-benar berkepentingan atau berlaku untuk melakukan peraturan tersebut. Karena masyarakat menghendakinya, dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuai menjadi ilmu hukum atau bukan. Karena adanya paksaan atau sanksi sosial, orang yang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang sosial, apalagi melanggar sesuatu kaidah atau sosial hukum. Orang yang ditaati oleh karena hukum itu bersifat memaksa. Batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum seperti hukum ialah keseluruhan peraturan bagi berkelakuan manusia di dalam masyarakat, mahasiswa di dalam kuliah. Hukum adalah suatu keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa dan juga melindungi kepentingan di dalam masyarakat. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang karena hukum bersifat memaksa dan mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, yang artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Hukum alam adalah hukum yang bersifat seperti berikut: terlepas dari kehendak manusia atau tidak, bergantung pada pandangan manusia, berlaku atau tidak mengenal batas waktu, bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang, bersifat jelas dengan sendirinya bagi manusia. Jadi, jika hukum alam adalah hukum yang tidak bergantung pada pandangan manusia, berlaku kapan saja di mana saja, bagi siapapun, dan jelas bagi manusia tanpa ada yang menjelaskan makna sejarah. Ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalis dan berlaku bagi segala bangsa, untuk semua tempat dan waktu. Mazhab sejarah berpendapat bahwa tiap-tiap hukum ditentukan secara historis dan juga berubah menurut waktu dan tempatnya. Mazhab sejarah mengentiberatkan pandangannya pada jiwa bangsa Vogels, atau pada suatu juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan pribadinya. Sebagaimana hal, bahasa hukum itu timbul melalui suatu proses yang perlahan. Teori tokrasi. Teori ini menganggap bahwa hukum itu kemampuan Tuhan dan kemauan Tuhan. Dasar kekuatan hukum dari teori ini dipercaya ialah kepada Tuhan. Teori teokrasi ini di Barat diterima sampai pada zaman Reksnes pada abad ke-17. Sesudah Reksnes yang timbul adalah teori perjanjian. Pengajuan teori teokrasi ini adalah French de Saint-Germain. Teori kedaulatan rakyat, perjanjian masyarakat. Menurut aliran rasionalisme ini, bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaan itu bukan dari Tuhan, tetapi dari rakyatnya. Teori kedaulatan negara. Teori ini timbul pada abad ke-19 pada waktu memuncak ilmu pengetahuan alam. Teori ini menentang bahwa teori perjanjian masyarakat. Menurut teori, hukum adalah kehendak negara. Hukum bukan kemauan bersama anggota masyarakat, dan negara mempunyai kekuatan hak yang terbatas. Hukum ditaati oleh orang karena negara menghendakinya. Bahwa hukum adalah will des states, atau hukum adalah kemauan negara. Merupakan penentangan dari kedaulatan negara. Teori ini berpendapat bahwa hukum berasal dari kesetaraan hukum dan juga sebagai bagian besar dari anggota masyarakat. Hukum mewujudkan perasaan hukum sebagai besar anggota masyarakat. Oleh karena hukum ditaati oleh anggota masyarakat. Bab 16. Kodifikasi dan pengembangan ilmu hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu peringanan atau perhimpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi ini, hukum adalah dapat didapat oleh suatu kesatuan hukum.
dan juga kepastian-kepastian hukum. Ketidakpastian sesuatu dan dapat dipastikan hukum pula di negara-negara seperti Amerika dan Indonesia sendiri. Sebelumnya, kodifikasi atau hukum nasional yang berlaku adalah hukum adat. Maka demi untuk adanya kesatuan dan kepastian, hukum Indonesia memerlukan hukum yang bersifat rasional, yang berlaku sampai bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Pengembangan kodifikasi hukum. Moskettu dengan trik politisnya memusatkan pemerintah bahwa tahap ketiga kekuasaan, yaitu kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif, menyatakan bahwa melaksanakan undang-undang tentang badan yudikatif. Bagaimana pengembangan kodifikasi di Indonesia? Negara Belanda sebagai jajahan negara Belanda pada tahun 2000 di April 1947. Bab 16. Aliran praktik hukum. Aliran legisme atau aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum. Aliran French Restraint dan Restraint Hukmes atau hukuman bebas. Aliran ini bertolak belakang dari aliran legisme. Aliran French Restraint merupakan aliran bebas yang hukum tidak boleh diperbuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Pemahaman hukum sendiri atau jurisprudensi adalah primer, sedangkan penguasaan undang-undang adalah sekunder. Di samping itu, hakim benar-benar menciptakan dunia hukum atau judgment law. Keputusan hakim lebih dinamis atau up to date karena senantiasa mengikuti keadaan pengembangan di dalam masyarakat. Hukum hanya terbentuk oleh peradilan, aliran atau penemuan hukum. Terdapat perubahan hukum karena hukum itu harus berdasarkan asas keadilan masyarakat. Ternyata pembuatan undang-undang juga tidak dapat mengikuti kecepatan gerak masyarakat. Undang-undang tidak dapat sempurna. Kadang-kadang dipergunakan istilah yang kabur atau undang-undang juga tidak dapat lengkap dan tidak mencakup segala hal. Aliran yang berlaku di Indonesia. Indonesia merupakan aliran res reading atau yang berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara geboden, fix dan fix geboden. Bab 17. Pembentukan hukum di negara Inggris. Pembentukan hukum berasal dari kebiasaan masyarakat yang dimulakan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law atau pembentukan hukum di Indonesia dikenal sebagai versi yang lebih khas. Hukum di Indonesia dikenal dari kebiasaan masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata khususnya bagi golongan warga negara asli atau bumi putra. Bab 18. Artikel tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat dan juga memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum. Faktor yang merupakan sumber kekuatan berlaku hukum secara formal, artinya di mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asalnya, mula hukum di mana hukum dapat dicari, atau hakim mengemukakan hukum sehingga dasar putusan dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku
dalam segi lainnya. Menurut Profesor Dr. Sukarno dalam bukunya Mengenal Liberty 1986, buku itu sendiri digunakan dalam beberapa arti, seperti sebagai asas hukum dan sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya hukum Prancis, hukum Romawi. Berpendapat berbagai pakar hukum mengenai macam-macam sumber hukum. Sukarno menyebutkan bahwa Algra membagi sumber hukum dan sumber hukum materi dan sumber hukum formil. Sumber materi adalah tempat di mana materi itu diambil. Sumber hukum materi ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, situasi sosial, ekonomi, tradisi, keagamaan, kesusilaan, penelitian, kriminologi, lalu lintas, pengembangan internasional, dan keadaan geografis. Ini semua merupakan objek studi penting bagi sosiologi hukum. Van Apeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menerjemahkan bahwa Oxadio, penerbit Nur Komala, pada tahun 1954 halaman 72 membedakan 4 macam sumber, yaitu sumber hukum dari arti historis, sumber tempat yaitu dari dalam menemukan hukum dalam sejarah atau segi historis, sumber hukum dalam arti historis, dan dibagi lagi menjadi 2, yaitu sumber hukum yang memiliki arti sosiologi dan juga teleologis, merupakan faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya keadaan agama, pandangan agama, dan sebagainya. Perundang-undangan. Undang-undang merupakan suatu hukum formal. Di samping kebiasaan taktat, jurisprudensi, dan doktrin, menurut tata jenjang atau hierarki dalam penetapan oleh MPR, TAP MPR 1960, undang-undang mempunyai tata urutan kedua setelah TAP MPR. Banyak orang yang tidak termasuk dalam Deo Quickly, orang awam, tetapi terpelajar menurut istilah Apeldoorn. Ini tidak mengerti perbedaan antara undang-undang dan hukum. Mereka menganggap undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah hukum, oleh karenanya perlu diadakan pembahasan lebih lanjut tentang undang-undang yang dimaksud. Apakah undang-undang tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat? Karena undang-undang itu mempunyai 2 arti, yakni undang-undang dalam arti formil, within formal zin, dan dalam arti material, within material zin. Terbentuknya undang-undang. Cara terbentuknya undang-undang. Suatu undang-undang itu apabila telah dibentuk oleh yang bersangkutan, pelaksanaannya dilimpahkan kepada badan yang diberikan wewenang untuk itu. Cara pembentukan undang-undang dan badan makna yang diberikan wewenang tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Di Indonesia ada sistem lain di negeri Belanda dan akan berlainan pula pada sistem di Amerika. Bab 20. Hukum undang-undang, hukum persetujuan, hukum perjanjian, hukum antar negara, hukum kebiasaan, dan hukum adat. Hukum jurisprudensi, hukum ilmu hukum, hukum revolusi. Bab 21. Kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah sosial mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat
Ada bermacam-macam yang secara beruntutan, yaitu kaidah susila adalah kaidah yang paling tua dan yang paling asli. Jadi jika sesuatu disanubari manusia karena manusia makhluk bermoral tanpa melihat kebangsaan dan masyarakat. Norma susila dikatakan peraturan-peraturan hidup yang lebih baik dan mana yang buruk. Berdasarkan bisikan suara hatinya, norma adalah susila yang mendorong manusia untuk melakukan akhlak pribadi guna menyempurnakan manusia itu sendiri. Kaidah susila melarang manusia untuk berbuat cabul, pencurigaan, dan hal lain. Karena itu dirasakan bertentangan dengan kaidah kesusilaan yang ada di dalam hati nurani setiap manusia normal. Kaidah kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma kesopanan pada dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu kesopanan dinamakan sebagai sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Jadi norma kesopanan timbul dan diadakan oleh masyarakat sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling menghormati. Norma demi untuk keterlibatan masyarakat sebagai makhluk sosial dapat hidup bersama-sama serta hidup beragam di tengah-tengah masyarakat. Bab 22 Subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berwenang untuk menangkutkan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak. Dalam hukum ada suatu pendukung hak yang menuntut hukum, berwenang, berkuasa, menindak, dan pendukunglah haknya. Manusia sebagai subjek hukum. Dasar hukum yang berlaku pada setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya sendiri. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh misalnya adanya larangan mengenai pelampasan atau penduduk. Hal tersebut mengakibatkan kematian perdata, misalnya perbudakan dan sebagainya. Pandangan dunia, setiap manusia pribadi menjadi subjek sejarah lahir, dari lahir yang berakhir dengan kematian. Pandangan agama, seorang manusia atau pribadi menjadi subjek hukum sejak benih atau pembibitan pada masa kandungan ibunya. Ia hidup dan setelah ia meninggal dunia sampai ke akhirat, sehingga menurut hukum agama penggugurannya adalah kandungan merupakan pembunuhan anak itu dan telah dilanggar hak sebagai subjek dalam anak yang akan lahir. Agama menegaskan bahwa manusia adalah subjek hukum dan sebagai hukum yang dimuliakan Allah. Bab 23 Objek hukum. Benda sebagai objek hukum. Beberapa penjelasan objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum manusia dan benda hukum, yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contoh, A dan B mengadakan perjanjian jual beli rumah. Rumah adalah objek hukum. Biasanya objek hukum adalah benda atau zat. Pengetahuan tentang benda atau zat terdapat luas tentang perdata, tentang bagaimana keberadaan hukum-hukum barat. Setelah kemerdekaan, pengetahuan untuk perundang-undangan akhirnya di Argentina di UU PA nomor 5 tahun 1960 dan perundang-undangan lainnya. Manusia sebagai objek hukum. Pada masa sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi, sehingga dianggap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Dan tiap-tiap negara modern dewasa tidak membenarkan adanya perbudakan, karena perbudakan itu bertentangan dengan hak asasi manusia seperti yang telah dicetuskan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Lembaga Dunia PBB.
dan Universal Declaration Human Rights, pernyataan umum hak-hak asasi manusia, yang membuat prinsip kemanusiaan yang berada manusia di dalam perbedaan segi warna kulit, ras, bangsa, kelamin, agama, kebudayaan, golongan, pangkat, dan partai. Bab 24. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah suatu range atau suatu kejadian hukum. Suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya diatur oleh perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang mengakibatkan hukum, karena hukum mempunyai kekuatan membagi subjek hukum dalam sebuah subjek. Hukum itu bersifat oleh kekuatan hukum. Macam-macam peristiwa hukum. Peristiwa hukum dan juga peristiwa hukum majemuk. Peristiwa hukum tunggal terdiri dari beberapa sah peristiwa, yaitu hibah, pemberian, peristiwa hukum majemuk, peristiwa lebih dari satu peristiwa. Umpama perjanjian jual beli yang terjadi di tawar-menawar, penyerahan barang. Penerima barang datang sebelum perjanjian kredit dan akan terjadi perundingan atau pengembalian uang, maka di pihak lain berarti pengembalikan barangan jaminan. Peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. Peristiwa hukum sepintas seperti pembatalan perjanjian tawar-menawar, peristiwa hukum terus-menerus seperti perjanjian sewa. Uang sewa menyewa berjalan bertahun-tahun. Bab 25. Hubungan hukum. Pengertian hubungan hukum merupakan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain, dan juga kita mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jika ada dalam sebuah di dalam masyarakat diatur oleh hukum, barang siapa yang mengganggu tidak akan mengendai hubungan ini, maka ia tidak dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya. Segi hubungan hukum. Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu segi beveoning atau kekuatan, kewenangan atau hak, atau pitch atau kewajiban. Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari satu persis tiga hukum, yaitu misalkan jual beli dalam suatu pasal objektif dan pasal 1474 KUHP Perda. Pun lenyapnya hak dan kewajiban juga bersamaan. Contoh, pasal 1763 KUHP Perdata. Seorang kreditur di debitur uang sewa yang dipinjamkan, sedangkan si debitur wajib melunasi jumlah utang. Maka wewenang yang terlibat pada pasal 1381 KUHP Perdata yang berbunyi karena pembaruan uang, perjumpaan uang, atau kompensasi, pencampuran uang. Unsur-unsur hubungan hukum. Ada hubungan hukum mempunyai tiga unsur sebagai berikut. Adanya orang yang melakukan hak atau kewajiban saling berhadapan. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hukum yang ada di atas, dalam contoh rumah. Adanya hukum antara pemilik dan pengembang, kewajiban atau adanya hubungan objek yang bersangkutan.
Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Adanya dasar hukum yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum. Timbulnya peristiwa hukum. Macam-macam jenis hubungan hukum. Hubungan hukum yang bersegi satu. Contoh tiap perikatan adalah memberikan suatu diatur pada pasal 1235, 1238 KUHP Perdata. Pasal 1305 KUHP Perdata berbunyi, tiap-tiap perkaitan untuk memberikan sesuatu tentang terpengaruh kewajiban berutang untuk menyerahkan keberadaan yang bersangkutan kepada merawat bagi seorang bapak rumah yang baik sampai pada penyerahan. Kewajiban ini diatur sebaik-baiknya, akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dari bapak yang bersangkutan. Hubungan di hukum segi berdua. Di dalam suatu perjanjian, jual beli kedua belah pihak masing-masing berwenang dan memberikan sesuatu dari pihak lain. Tetapi jika kedua belah pihak masing-masing meminta kewajiban untuk sesuatu pada pihak yang lain, 1457 KUHP Perdata, hubungan antara satu aspek dengan aspek lain, semua aspek ilmu hukum, contoh menurut 570 KUHP Perdata, yang menjadi pemilik tanah berhak berwenang mengunut segala kenikmatan dari tanah itu. Apa saja perbuatan bernikmatan tidak dapat dilakukan secara bertentangan dengan peraturan hukum atau bertentangan dengan kepentingan hukum. Pemilik berhak pula memindah-mindahkan tangan atau verbatim, menjual, membelikan, menukar, mewaris secara ilegal. Sebaliknya sama, subjek hukum akhirnya berkewajiban mengakui bahwa yang mempunyai tanah adalah pemilik dan berhak memungut segalanya. Bab 26. Pengertian hukum mengatur antara orang lain dengan yang lainnya, antara menimbulkan kekuasaan dan kewenangan. Teori-teori tersebut juga bergeloncang tentang hak. Pada abad ke-19 dikemukakan dua teori tentang hal yang sangat penting dan sangat besar pada pengaruhnya. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi. Teori ini memutuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan dan dilindungi oleh hukum. Teori ini dalam pernyataannya mudah mengacaukan kepada hak yang berkepentingan. Memang hak bertugas melindungi kepentingan yang berhak. Teori menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi. Penyelesaian hak. Adanya penyelesaian hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak, sehingga mengalami proses penyelesaian. Anggapan tersebut tentang hak ada juga melengkapi evolusi Prancis yang mengemukakan bahwa segala sesuatu berurusan lengkap dan oleh hukum diberitakan kepada orang yang bersangkutan. Penyalahgunakan hak. Apabila ada orang menjalankan haknya secara tidak benar dan tidak sesuai, tiap hak itu diberi suatu tujuan sosial. Hak tidak melindungi kepentingan adalah asosial. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum. Menyimpang dari menjamin kepastian hukum. Macam-macam hak. Hak mutlak adalah sesuai dengan kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum dan berbuat hukum dan bertindak memperlihatkan kepentingannya. Kekuasaan ini dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap subjek dan hukum lain.
Hal mutlak juga merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang lain. Hak relatif, seperti kekuasaan dan kewenangan oleh hukum, diberikan kepada subjek hukum lain tertentu terdapat supaya mereka suatu berbuat selalu dan tidak berbuat segala sesuatu dari apa yang sudah diberikan. Contohnya, meminjamkan uang kepada teman dalam perjanjian pinjam meminjam, tetapi bahwa yang B itu harus membayar kembali uang tersebut dalam waktu kurang setelah 3 bulan. Kekuasaan atau kewenangan untuk meminta kembali uang yang telah dipinjamkan itu setelah 3 bulan hanya berlaku kepada B saja, dan perkataan A berlaku terhadap subjek hukum tertentu dari kekuasaan dan kewenangan itu tersebut menjadi hal yang relatif atau hak yang dapat digunakan terhadap suatu objek hukum. Bab 28. Pembuatan hukum dan akibat hukum. Pengertian pembuatan hukum. Pembuatan hukum adalah segala setiap manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Pembuatan hukum juga baru pernyataan kehendak dan kepentingan yang diperlukan. Adanya kehendak pembuatan hukum itu sendiri menerbitkan burung yang akibat diaturkan oleh hukum. Pembentukan bukan hukum. Untuk adanya suatu perbuatan hukum harus disertai dengan pernyataan atau kehendak. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan atau adanya diterima atau tidak terjadinya perbuatan hukum. Dari barisan-barisan tersebut, orang bisa mengenali dan dikehendaki oleh orang yang tersangkut paut dan bukan pernyataan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum. Akibat hukum. Akibatnya adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Batasan aturan hukum. Masyarakat adalah sebuah kelompok hidup dan suatu wilayah tertentu di mana kelompok tersebut berlaku dan rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dan pergaulan hidup. Pembentukan kelompok. Kelompok tersebut terjadi karena adanya kodak manusia dan juga sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Sekarang makhluk pribadi antara manusia mempunyai kehidupan jiwa sendiri-sendiri, tetapi rasa sosial selalu ada di tengah masyarakat karena sejak lahir, hidup dan berkembang serta meninggal di dunia berada di tengah-tengah masyarakat. Faktor yang menolong untuk bermasyarakat. Faktor-faktor yang mendorong manusia selalu hidup berkelompok dengan sama adalah hidup bermasyarakat karena didorong oleh manusia. Kebutuhan biologis seperti masyarakat, keluarga, dan perkumpulan dalam koperasi konsumsi. Persamaan nasib seperti organisasi pengusahaan kecil, koperasi produksi, pengumpulan pengajian anyam-anyam dalam serikat buruh. Persamaan kepentingan seperti ikut organisasi negara dan organisasi pengetahuan, penguasa dan memasarkan barang produksi lainnya. Pemasangan ideologi seperti negara-negara yang sama dan pada dasar asasnya
membentukkan federasi atau juga organisasi massa. Persamaan tujuan, yakni sama menghendaki perdamaian dunia dan anti kekerasan dalam mewabah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Faktor tersebut dapat dirangkum menjadi 3 faktor prokto, yaitu faktor ekonomis, biologis, macam kendaraan, faktor macam-macam masyarakat hukum. Dalam menetapkan peraturan, masyarakat dibagi dalam 3 kelompok, dan juga ada masyarakat teratur yang terjadi karena sendiri, dan masyarakat yang dengan sengaja terbentuk, dan masyarakat itu ada karena kesamaan kepentingan, contoh penonton pertandingan sepak bola dan penonton bioskop. Masyarakat tidak teratur dan masyarakat yang terjadi adalah sendirinya. Sekumpulan orang yang memaksa surat kabar di tempat umum. Contoh, sekumpulan orang yang ada dan firman persorangan. Menurut daftar kehidupan atau kebudayaan, masyarakat hukum dapat dibagi dalam 5 bentuk. Masyarakat primitif, desa, teritorial, genealogis, dan juga genealogis. Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaian antara masyarakat-masyarakat dalam sederhana maupun masyarakat dalam purpose pengembangan dan pembangunan. Dalam metode pendekatan menurut Euber dilakukan terhadap manusia, para antropolog mempelajari tidak hanya dari segi manusia, mereka juga mempelajari dari segi ekonomi, politik, agama, kesenian, berpakaian, sebagainya. Antropologi belum mempunyai persamaan dan sosio-hukumologi, dan juga keduanya memiliki inti dari mengerti dan menjelaskan monumen-monumen fenomena hukum itu dan membaginya dalam peraturan-peraturan hukum yang konkret untuk meningkatkan tingkah laku manusia. Dengan demikian, maka keduanya juga akan bertemu dalam para pandangan dan pendekatan. Itu bisa dilepaskan dari sebuah proses-proses yang lebih besar dan termasuk dalam ilmu hukum. Sekian dari apa yang telah saya bawakan mengenai materi rangkuman buku karya R. Suroso. Terima kasih. Bila ada kesalahan kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Sampai jumpa.